A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, kita akan jelaskan tentang apa itu maksud Allah tidak ada dalam diri kita dan Allah tidak ada di luar diri kita. Apa itu maksudnya, teman-teman? Sebenarnya mudah, teman-teman. Jangan bingung dengan kata-kata ini. Karena kata-kata ini adalah kata-kata para ulama, istimanya ulama, kesepakatannya para ulama bahwa Allah itu tidak ada dalam diri kita dan Allah tidak ada di luar diri kita. Karena kalau kita mengaku Allah ada dalam diri kita, maka kita akan tersebut orang-orang yang zindik. Zindik itu apa, teman-teman? Mengaku Islam padahal di dalam dirinya adalah kafir. Menampilkan dirinya seakan-akan Islam, memakai gamis, memakai kopiah, berdakwah, mengajari orang Allah itu ada bersama diri kita, Allah itu ada dalam diri kita, padahal itu adalah zindik. Dan jika kita meyakini Allah itu di luar diri kita, seperti cahaya, seperti oksigen yang menghidupi kita, itu juga namanya kafir. Jadi solusinya bagaimana dong? Solusinya adalah Anda harus percaya dengan konsepnya Nabi Muhammad, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Seakan-akan melihat, kalau tidak bisa melihat, seakan-akan dilihat CCTV. Karena Allah itu punya alam sendiri, teman-teman. Jadi maksudnya Allah tidak ada dalam diri kita dan Allah tidak ada di luar diri kita. Itu adalah Allah punya alam sendiri, namanya alam ketuhanan. Sedangkan diri kita ini adalah makhluk, roh yang terbatas, roh yang tertekan jasmani. Dan itu tidaklah Allah yang sejati. Itu sangat-sangat berseberangan dengan Tuhan. Kalau roh ini, kalau kita ini mengaku diri kita ini adalah Tuhan, itu yang salah besar. Bahkan itu termasuk hulul, teman-teman. Kita meyakini kita itu menyatu dengan Allah, bahkan dia mengakui dia itu Tuhan, itu adalah faham-faham hulul, zindik namanya. Kalau percaya Allah itu oksigen, itu juga kafir. Sama halnya Anda menyembah berhala. Makanya kalau kita mengikuti agama, mengikuti Nabi Muhammad, yang paling benar adalah Allah mempunyai alam sendiri. Dan makhluk punya alam sendiri. Apakah mungkin kalau alam makhluk itu bagaikan galon, kemudian Allah itu bagaikan air yang tidak ada batasnya di laut. Di laut itu kan masih ada batasnya bumi kan, di luar bumi kan tidak ada laut. Bayangkan laut itu, ya kan, seandainya Allah itu laut, terus masuk ke galon bisa enggak? Galon ini makhluk, alam makhluk. Lain ke-7 sampai ke-1 ini adalah alam makhluk, teman-teman. Makanya maksudnya Allah tidak ada dalam diri kita dan Allah tidak ada di luar diri kita, lain 1 sampai 7. Bahkan semuanya alam semesta ini. Itu maksudnya seperti itu, teman-teman. Allah itu punya alam sendiri. Dan sangat tidak mungkin Allah itu bersama makhluknya. Apakah mungkin galon ini, ya kan, terus diisi air laut? Air laut pun belum bisa mendefinisikan Allah itu masa tak terbatasnya, karena laut masih ada batasnya bumi. Bayangkan. Jadi kalau Anda meyakini Allah ada dalam diri kita, itu namanya zindik. Tidak berpedoman dengan agama. Mengaku-ngaku Islam padahal hatinya kafir. Hulul itu namanya. Dan mempercayai di luar diri kita, oksigen ini adalah Tuhan, itu juga kafir. Menyembah berhala Anda. Jadi kita itu menganut ajaran Nabi Muhammad. Ihsan, mahwal ihsan.
Itu loh Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Allah itu punya tempat sendiri di alam ketuhanannya. Allah kok bertempat loh. Wah, memang kenyataannya seperti itu. Apakah Anda tidak percaya dengan Al-Quran menjelaskan bahwa Allah loh sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam cerita dengan Nabi Musa ketika di Bukit Turis, di bukit apa itu, saya lupa itu. Menjelaskan bahwa bumi ini loh tidak kuat. Kalau Allah turun ke bumi, itu tidak kuat bumi ini. Bahkan alam semesta ini punya reaksi yang sangat fatal jika Allah itu lama-lama turun. Makanya hanya sepertiga malam. Dan itu tidak terus-terusan sepertiga malam Allah itu turun. Dan turunnya itu jangan bayangkan turunnya seperti makhluk. Saya pindah turun ke bumi terus di alam ketuhanan, tidak. Bayangkan saja air botol terus taruh langit 7 sampai 1 ini. Itu ibaratnya botol di dalam lautan, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dekat, ya sangat dekat lah dengan botolnya ini. Tapi Allah tidak harus di dalam botol ini. Maksudnya. Kok Nabi mengatakan Allah itu sangat dekat, Allah mengatakan dirinya sangat dekat, ya sangat dekat lah. Bayangkan jin saja lo bisa melihat 60 km dari tempatnya melihat, apalagi Allah dengan maha gaibnya, dengan maha kuasanya, dengan maha sami'an wa basironnya. Karena bumi dan alam semesta ini adalah bagian dari Allah. Jadi oksigen ini juga mengandung CCTV. Kita yang hirup keluar loh. Itu adalah oksigennya Allah. Itulah adalah CCTV-nya Allah. Kita tidak akan bisa luput dari Allah. Walaupun Allah punya alam sendiri. Dan jika Anda tetap membangkang perkataan saya ini, berarti Anda itu sudah keluar dari istimewa ulama dan ajaran Nabi Muhammad. Anda itu zindik. Bahkan Anda kafir. Kok seneng sih mengkafir-kafirkan orang lah? Anda itu sudah keluar dari ajaran agama. Allah itu tidak jauh dengan diri kita. Iya, tidak jauh lah. Bayangkan ini botol, terus saya di sini. Jauh enggak? Terus Anda di dalam botol ini, di dalam paling dalam. Langit 1 itu paling dalam. Jauh enggak? Enggak jauh. Apakah Allah bisa melihat? Bisa. CCTV-nya manusia saja bisa melihat, apalagi seluruh unsur yang ada di bumi dan alam semesta ini adalah CCTV-nya Allah. Bahkan oksigen ini adalah CCTV-nya Allah yang sangat canggih. Itu loh, di luar diri kita loh Allah sudah bisa men-CCTV kita. Di hati kita juga Allah juga tahu isi hati kita. Karena roh kita itu juga CCTV-nya dari Allah. Bagian dari Allah. Tapi bukan Allah. Begitu loh. Jadi kalau Anda masih belum meyakini Allah itu ada di Arsy. Arsy itu bukan berarti, Arsy itu tutup loh teman-teman. Botol ya kan. Terus tutupnya Arsy. Jadi Allah itu enggak ditutupnya, enggak. Bayangkan. Ruang tidak ada batas. Kemudian alam langit 7 sampai 1 itu di situ. Di situ. Dan Allah itu tidak terbatas dan terkekang apapun, teman-teman. Saya ibaratkan seperti oksigen, nanti bingung. Saya ibaratkan seperti lautan saja, teman-teman. Bayangkan. Jadi alam semesta ini di dalam diri Allah, bukan Allah ada di dalam makhluknya. Itu yang benar. Jadi yang dimaksud Allah tidak ada dalam diri kita dan Allah tidak ada di luar diri kita, itu maksudnya Allah punya alam sendiri. Namanya alam ketuhanan. Dan tidak mungkin bisa tersandingkan
antara alam Tuhan dan alam makhluk, karena alam makhluk ini serba hancur, serba fana, dan serba kekurangan. Yang benar itu adalah kita ada di dalam diri Allah. Itu yang benar. Kalau Allah ada dalam diri kita dan di luar diri kita, berarti pemahaman Anda itu masih membingungkan. Anda masih percaya kan alam ketuhanan, alam manusia, alam malakut, alam jabarut, alam nasut, alam laut. Anda masih percaya kan? Pertanyaannya saya seperti itu. Jadi Allah tidak ada dalam diri kita dan Allah tidak ada di luar diri kita. Itu maksudnya kita dan alam semesta ini ada di dalam diri Allah. Paham? Botol dan seluruh isinya itu ada di dalam lautan. Bukan lautan ada di dalam botol. Sekarang Anda pilih jadi zindik atau kafir. Kalau meyakini Allah ada dalam diri kita, Anda zindik. Kalau Anda meyakini bahwa alam semesta ini dan oksigen ini adalah Allah, Allah ada di dalam alam semesta dan di luar diri kita, itu namanya kafir. Ayo coba pilih. Jangan terlalu mabuk hakikat. Kalau Anda belum menggunakan ini dan ini, menggunakan Al-Quran dan hadis, jangan terlalu mabuk hakikat, teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, murni dari diri saya. Apabila ada kemanfaatan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.